Ada ayat yang perlu dicermati di dalam berkaitan dengan pembentukan anak-anak ya, atau pemberdayaan untuk mendapatkan kodrat ilahi sebagai anak-anak ya. Itu di Ibrani pasal 13. Atau 12. Saya udah banyak lupa menghafal ayat-ayat. Ayat ya, pasal 12, Ibrani 12. Ada pengalaman hidup yang terasa tidak nyaman ketika kita menjadi putra-putranya. Mungkin kedengarannya aneh, tapi kita akan mengerti kalau kita membaca ayat-ayat ini. Di ayat yang kelima, Ibrani 12. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Adonai. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi hidup sebagai anak-anak itu kita akan dididik, kita juga akan diperingatkan. Ada pengalaman-pengalaman yang secara emosional, secara daging tidak nyaman, ya. Karena Adonai menghajar orang yang dikasihinya. Kita selama ini sering nyanyi Adonai Kitov, ya. Tuhan itu baik. Tapi di ayat ini kita harus tahu, kita harus kenal bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang menghajar orang yang dikasihinya. Jadi tadi mendidik, memperingati, yang ketiga menghajar. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman dalam hidup kita, termasuk dalam kondisi ekonomi. Penyakit, ya. Kita diizinkan atau dibiarkan untuk berada dalam keadaan ekonomi yang menurut kita sangat menyedihkan diri kita sendiri. Rasanya sepertinya kita tidak diberkati sebagai anak. Orang yang mengerti ayat ini akan tahu bahwa kita sedang dididik secara ekonomi juga. Dididik bagaimana memelihara tubuh kita. Diberi pengalaman sakit. Di situ kita akan sibuk bagaimana merawat dan memulihkan tubuh kita. Kita memilih air yang baik. Ya, kita berusaha memilih makanan yang baik. Kita akan memilih obat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yang sedang sakit. Kita semua akan berjuang. Di situ kita akan belajar betapa luar biasanya tubuh yang Tuhan berikan ini. Dan kita dididik untuk memelihara apa yang Tuhan percayakan. Sampai kita akhirnya memahami bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita dengan kudus. Ya. Bahwa kekudusan bisa ditunjukkan dengan cara bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Tubuh kita tidak akan masuk ke surga. Tapi untuk beribadah sebagai penyembah-penyembah benar, kita harus merawat tubuh kita. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal. Hamba Tuhan ini pernah membangkitkan orang mati 23 orang termasuk istrinya. Namanya Smith Wigglesworth dari Inggris ya. Sekali waktu dia bertemu dengan seorang pemuda yang melayani sebuah gereja dan kakinya buntung sejak lahir, tidak ada kaki satu. Ketika sedang makan, lalu hamba Tuhan berkata, besok kamu beli sepatu katanya. Malam itu anak muda ini gelisah, tidak bisa tidur, sampai akhirnya dia terdorong untuk pergi ke toko sepatu pagi-pagi.
Jadi waktu toko itu baru dibuka langsung dia masuk. Saya mau beli sepatu. Yang jualan sepatu itu geleng-geleng kepala. Kenapa ini orang kakinya buntung mau beli sepatu gitu. Dan akhirnya karena mendesak, akhirnya penjual itu memberikan sepatu yang kira-kira cocok dengan ukuran kakinya. Dan ketika sepatu itu dipasang, itu keluar kaki baru dan benar-benar baru. Dan itu mujizat yang menggemparkan ya. Dan banyak mujizat-mujizat lain yang dilakukan melalui pelayanan hamba Tuhan itu. Itu menunjukkan bahwa tubuh juga penting. Tuhan melakukan sesuatu yang penting sehingga anak itu melayani dengan dua kaki. Bertahun-tahun dia melayani Tuhan dengan kaki satu. Tapi sejak itu dia melayani dengan dua kaki. Jadi tubuh ini juga bisa menjadi kesaksian bagaimana kita mengabdi, melayani Tuhan. Ya. Tubuh ini bait Ruach HaKodes, ada ayat yang mengatakan gini. Jadi tubuh ini penting. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, jadi kenapa kita mengalami didikan ya mengenai kesehatan, mengenai tubuh kita, dan bagaimana kita berjuang untuk bisa memiliki kesehatan, bukan hanya karena sakit. Saya punya pengalaman dalam hidup saya harus berusaha memilih makanan, memilih minuman, apa yang menurut logika kesehatan itu baik untuk tubuh gitu. Terkadang saya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk saya, yang tidak pernah saya pakai untuk membeli yang lain. Tapi karena ini saya anggap penting untuk tubuh, saya beli. Contoh dulu, saya pernah melihat ada sebotol air, itu harganya 18.000. Air putih biasa, di swalayan. Lalu saya mulai minum, dan lama-lama setiap saya berpuasa, saya minum air itu. Ya. Sambil mempelajari bahwa tubuh ini sesuatu yang penting juga, yang harus dirawat. Kembali ke hamba Tuhan yang tadi, teman dari anak yang sudah mendapat kaki baru itu, di musim dingin dia tidak pakai jaket. Ya karena anak muda biasa begitu ya. Lalu hamba Tuhan ini bilang kepada anak muda yang tidak pakai jaket di musim dingin itu, dia berkata, kamu harus pakai jaket. Tubuhmu itu milik Tuhan dan kamu harus rawat. Sejak itu pemuda itu pakai jaket. Ya. Jadi hamba Tuhan yang banyak mengalami pengalaman-pengalaman supernatural ini sangat memperhatikan kesehatan tubuh. Ya. Itu sebabnya kenapa ada masa-masa kita harus belajar dididik oleh Tuhan untuk fokus betapa pentingnya tubuh ini untuk dirawat. Sehingga diizinkan sebuah pengalaman yang menyakitkan hidup kita. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini yang penting ya. Ada masa-masa kita tidak nyaman karena Adonai yang penuh dengan balas kasihan itu menyesah kita. Bapa sangat mengasihi putranya Yesua Hamasiah. Tapi ada satu masa Bapa mengizinkan Yesua disesah oleh orang-orang berdosa. Dengan benda-benda yang berduri tajam ya. Seperti diremukkan untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar anak saya. Dia benar-benar anakku. Dunia harus tahu. Yesua dibiarkan disesah oleh orang-orang berdosa. Adonai menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita sudah diakui sebagai anak dalam ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi. Maka kita harus menyadari jika kita disesah, kita disesah sebagai anak yang dikasihi. Sebagai anak yang diakui.
Mungkin situasinya tidak baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara banyak hal dalam pergumulan-pergumulan kita sehari-hari ya, dalam pelayanan kita, dalam peribadahan kita. Ada suasana-suasana yang kita merasa disesah. Bahkan ada ayat yang menunjukkan hak Elohim membiarkan Rabi Saul yang mengerjakan pelayanan luar biasa itu disesah oleh roh jahat. Sampai dia mengatakan inilah duri dalam daging. Dan ayat berikutnya mengatakan justru di tengah-tengah kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna katanya. Nah jadi begitulah bagaimana kesempurnaan sebagai anak-anak itu dinyatakan itu melalui satu masa-masa yang disebut penderitaan. Kita membutuhkan kesabaran, membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan ketekunan, dan membutuhkan hubungan yang tetap terpelihara dengan Elohim, dengan doa-doa yang kita naikkan.